Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, Tiara Septiani here. Oke, seperti biasanya pada kesempatan kali ini, di video kali ini juga saya akan melaporkan laporan pembelajaran ataupun learning journal terkait mata kuliah penulisan berita dan artikel di hari Rabu yang diampu oleh Pak Adi Kusuma sendiri. Mungkin tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, pembahasan di minggu kali ini yaitu presentasi kelompok 4 terkait jurus creative writing atau penulisan kreatif pada penulisan berita dan artikel. Oke, yang pertama yaitu pembahasannya terkait menemukan sudut pandang unik. Jadi dalam penulisan creative writing ini bagaimana kita dapat menemukan sudut pandang unik sehingga membuat hal baru bagi pembacanya dan juga menarik sisi minat dari pembaca untuk membaca tulisan kita itu sendiri. Nah, untuk menemukan sudut pandang unik ada beberapa poin yang perlu digarisbawahi. Yang pertama yaitu dari pengalaman pribadi. Nah, pengalaman pribadi juga bisa menjadi sudut pandang yang unik. Yang kedua yaitu budaya. Yang ketiga yaitu imajinasi, bagaimana kita dapat menggerakkan imajinasi kita agar hal itu bisa menjadi menarik pembaca gitu. Dan yang keempat yaitu banyak membaca. Nah, tentunya ya banyak membaca juga sangat diperlukan dalam penulisan. Bagaimana kita bisa menemukan berbagai sudut pandang sehingga kita bisa tahu sudut pandang yang unik itu ke arah sini. Nah, dikarenakan oleh bantuan dari banyak membaca dan juga banyak informasi yang kita dapatkan. Selain itu juga, selain mengembangkan sisi unik dari cerita, bisa juga cerita itu dikembangkan melalui mengembangkan karakternya. Misalkan dalam penulisan suatu novel bisa dikembangkan karakternya, mengembangkan tema ataupun mengembangkan alur cerita. Oke, pembahasan selanjutnya itu yang kedua terkait menggali kekuatan bahasa. Bagaimana kekuatan bahasanya pun bisa digali oleh si penulis dalam penulisan creative writing ataupun penulisan kreatif ini. Yang pertama itu kalau gaya penulisan bahasa berita itu lebih ke arah formal. Yang disajikan itu lebih formal, penyajian diksinya juga lebih formal Berbeda dengan gaya penulisan artikel. Kalau gaya penulisan artikel lebih santai, sederhana, jelas, dan juga efektif. Keduanya tentunya sama-sama efektif, hanya dalam sisi tatanan bahasa atau diksinya itu kalau artikel lebih ke arah santai. Nah, dalam artikel juga beberapa media atau beberapa kebijakan suatu perusahaan bisa menggunakan bahasa-bahasa gaul sehingga kekinian kesannya. Tapi kalau dalam berita tetap mau bagaimanapun diksinya atau pemilihan katanya harus formal seperti berita. Oke, yang selanjutnya itu menceritakan kisah yang menarik. Bagaimana sih cara menceritakan kisah yang menarik? Nah, tentunya ada banyak cara untuk menceritakan kisah yang menarik. Hanya di kelompok ini jelaskan salah satu cara untuk menceritakan kisah yang menarik itu yang menggunakan analisis framing atau framing isu. Jadi bagaimana suatu isu itu dapat di-framing sehingga fokus isu itu, bagaimana isu itu akan menarik si pembaca karena kefokusannya pada satu isu Jadi tidak membuat posisi pembaca juga Nah, itu yang pertama itu framing. Nah, yang selanjutnya itu ada pembahasan terkait manfaat multimedia. Tentu ya di era saat ini manfaat multimedia itu sangat dirasakan Teknologi sangat dirasakan. Bagaimana multimedia bisa menyambungkan antara si penyebar dan juga si penerima informasi. Lalu berita dan artikel juga ataupun kegiatan jurnalistik juga bisa lebih cepat untuk digunakan dan juga untuk riset. Nah, yang terakhir ada manfaat dari menulis kreatif. Manfaat dari menulis kreatif tentunya banyak, selain menambah wawasan kita terkait mungkin linguistik dari segi tatanan bahasanya ataupun dari segi pengalaman. Menulis kreatif juga bisa membawa kita lebih ke arah pembaruan. Jadi bagaimana kita bisa upgrading diri dalam penulisan sehingga penulisan kita lama-kelamaan bisa menjadi lebih baik dan juga lebih bagus untuk dalam suatu penulisan kita. Oke, mungkin itu saja pada pembahasan kelompok kali ini, yaitu kelompok 4. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.